Halo semua, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Christine Meta. Di video kali ini aku mau membahas satu aplikasi yang lagi booming banget dan lagi banyak diperbincangkan, khususnya di YouTube. Ini lagi banyak banget yang bahas. Dan aplikasi ini juga pertama kali booming itu di TikTok, khususnya TikTokers Amerika gitu. Jadi banyak banget TikTokers Amerika yang lagi mainin aplikasi ini. Ya, aplikasi ini namanya Randonautica. Randonautica sendiri merupakan suatu aplikasi yang bisa kalian download sendiri di HP kalian masing-masing secara mudahnya. Nah, cara bermainnya itu, aplikasi ini akan memberikan titik koordinat tempat yang bisa kalian datangi. Aplikasi ini menggunakan generator nomor acak kuantum yang memberikan satu titik koordinat tempat atau area di sekitar kalian. Basically, aplikasi ini buat kalian suka adventure untuk menemukan hal-hal baru. Nah, menariknya aplikasi ini memberikan titik koordinat tempat itu sesuai alam bawah sadar kita, jadi sesuai pikiran kita. Jadi kalau kita mau main nih, kita tuh mikir dulu kita mau kemana. Nah, nanti otomatis aplikasi ini memberikan titik koordinat. Jadi kayak seakan-akan aplikasi ini bisa baca pikiran kita gitu loh. Nah, uniknya tuh di situ. Nah, aplikasi ini pertama kali booming banget, orang-orang pada tahu itu karena ada salah satu user TikTok yang ngepost di TikToknya dia kalau dia lagi bermain aplikasi Randonautica. Nah, di sini dia berniatan untuk mencari hal-hal yang mengerikan. Akhirnya aplikasi ini menunjukkan satu titik koordinat di pinggir pantai. Dia bersama teman-temannya ya, di siang hari dia datengin pantai itu, dan di pantai itu kan kayak ada sebuah dermaga. Nah, di bawah dermaga itu, di bebatuan, mereka menemukan satu buah koper yang misterius berwarna hitam. Nah, mungkin mereka juga sudah mengira gitu ya, mereka juga udah kayak ngira nih, ini ada apa, satu koper. Apakah itu yang dimaksud aplikasi ini, hal-hal yang mengerikan? Akhirnya dia datengin koper ini, terus dia dan teman-temannya berusaha ngebuka gitu koper ini. Waktu dibuka itu ada sebuah bongkahan atau sebuah plastik berwarna hitam yang menurut mereka itu mengeluarkan bau yang sangat menyengat, bau yang bener-bener nggak enak banget. Nah, mereka kan takut nih, mereka mau buka tapi mereka nggak berani karena itu bau banget. Akhirnya mereka menelpon 911. Setelah mereka menelpon 911, ternyata setelah dicek polisi, itu tuh ada sesosok mayat di dalam koper itu. Karena itulah aplikasi Randonautica ini mulai memuncak, mulai booming gitu. Nah, di sini juga aku juga nggak tahu ya, apakah itu suatu hal yang kebetulan atau emang si aplikasi Randonautica ini menunjukkan hal mengerikan tuh itu gitu, ada sesosok mayat. Jadi di sini juga mereka enggak yang kayak mengada-ngada, halu-haluan, atau mereka kayak gimmick-gimmickan setting, enggak. Yang kedua, yang menurut aku menyeramkan juga, di sini ada satu user TikTok juga, seorang cowok, dia bermain Randonautica juga, dia ngepost di TikToknya. Nah, kalau ini dia berniatan untuk mencari hantu, kayak ingin bertemu hantu gitu. Kalau yang tadi pertama kan dia emang niatnya menemukan hal yang mengerikan. Kalau yang kedua ini dia niatnya ingin bertemu sesosok hantu atau hal-hal horor lah. Akhirnya si aplikasi ini memberikan titik koordinat di sebuah hutan gitu, dan dia juga datang ke hutan itu sendirian, naik kayak ATV gitu ya, ada di videonya kan, dia kayak naik ATV, dia videoin, ngevlog sendiri. Nah, waktu dia mulai menyusuri titik itu, ngikutin mapsnya kan, dia nemuin satu bangkai mobil, kayak mobil yang udah nggak kepake, rongsokan gitu. Nah, dia videoin lah, dia shoot mobil itu, dalamnya segala macem. Nah, waktu dia lagi shoot gitu, kedengeran ada suara help me. Nah, kayak gitu. Dia langsung lari, dia langsung ketakutan. Nggak berapa lama kemudian, bukannya dia takut atau gimana, di sore harinya atau di malam harinya, dia balik lagi sendiri ke hutan itu. Dia balik lagi sendiri, dia kayak mau memastikan lagi apakah bener gitu itu tempat horor. Jadi
ini orang nggak ada takut-takutnya ya si bule ini ya. Jadi dia datang lagi ke hutan itu di sore hari, malah bukan di besoknya gitu ya, malah sorenya dia ke sana. Nah, waktu dia makin menyusuri dalamnya, dia nemuin kayak barang-barang yang berserakan di tanah, kayak ada botol minuman, mainan anak, baju-baju gitu. Nah, dia lagi menyusuri gitu, tiba-tiba kedengeran lagi di semak-semak itu, di balik pohon, kedengeran lagi wanna play game kayak gitu. Nah, dia juga takut. Nah, itu bener sih, kalau aku yang ada di situ itu bener-bener udah lari kali ya, ngeri banget bisa dapat suara kayak gitu. Nah, kalau yang itu sih, itu juga aku nggak bisa mastiin itu apakah bener itu ada hantunya atau misalnya dia gimmick, settingan, ada temen dia di situ gitu, kita juga nggak tahu sih. Nah, tapi karena hal itu juga aplikasi Randonautica ini makin booming, makin dikenal banyak orang dan makin banyak yang pengen coba. Nah, aku juga udah download aplikasi Randonautica-nya. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Ini pertama kali kita masuk ke aplikasinya, dia tuh langsung muncul maps gitu. Nah, maps ini posisi kita saat ini gitu. Jadi kalau kita lagi ada di rumah, yaitu maps rumah kita, atau kita lagi di mana, itu posisi pokoknya saat kita di situ. Udah gitu ya, di sininya kayak biasa ya, Randonautica. Ini usernya karena aku nggak ganti usernya, jadi angka-angka gitu. Ada Randonaut, bot, my attractor. Di sini kan ada keterangan Randonaut. Nah, Randonaut di sini ada pilihan, ada 3 macam. Ada anomali, attractor, void. Terus di sini ada set radiusnya. Jadi kita mau berapa meternya? Paling maksimal itu 10.000 meter atau 10 kilo. Terus paling deketnya itu 1000 meter atau 1 kilo. Nah, karena penasaran, tadi siang aku udah coba aplikasi ini juga, ditemenin bareng sama Vincent. Nah, kalian mau tahu kayak gimana bermain aplikasi Randonautica? Nah, ini dia videonya. Oke, sekarang aku mau coba aplikasi Randonautnya. Ini aku udah buka aplikasinya. Dan sekarang kita udah di luar rumah juga. Kita mau coba di daerah Dago. Kita coba ya, klik Randonautnya. Terus ini kan ada 3 pilihan, anomali, attractor, sama void. Aku pertama coba yang anomali dulu. Terus mau berapa radius? Yang deket-deket sini 5.000. Kita coba anu ya. Next. Nah, ini kita sekarang pertama kita mau nyoba yang apa? Horor ya. Oke, kita mulai start ya. Nah, ini lagi cari nih di maps. Nah, ini dapat. Ini di mana? Nggak tahu. Kita langsung navigate ya. Langsung navigate aja. Nah, tuh coba kembali dulu. Nah, Gambarnya ini itu titiknya ya. Oke, kita coba ya. Nah, sekarang kita udah nyampe di titik yang diarahin sama si aplikasi Randonaut-nya. Ini kita lagi ada di perumahan sih. Kita coba keluar aja. Ya. Nah, yuk. Oke, sekarang kita coba keluar ya. Nah, ini kita diarahin ke perumahan. Ini aku nggak usah sebut lah ya nama perumahannya apa. Nah, kalau di titiknya kita diarahin, ini sih titiknya nih. Nah, di rumah yang lagi dijual ini nih. Ini titik yang dikasih sama si aplikasi Randonaut-nya. Ya kalau kayak gini mah gimana kita mau ngeliat juga ya. Iya. Kita juga nggak ngerti kenapa kita bisa diarahin di rumah ini. Kayaknya di dalam deh, tapi kan nggak mungkin masuk ya. Iya. Kita bekas ini sih pembunuhan. kita berhalu-halu sendiri aja. Nah, ini nih rumahnya, titiknya yang dikasih. Kita nggak tahu, kayaknya ada setan kali di dalam rumah ini. Nggak tahu ada setan kah atau ada bekas pembunuhan atau apa, kita nggak tahu ya. Coba ke dekat sana. Ngeri juga ini, ada orangnya nggak ya? Kita zoom aja ya. Kita video nih. Penampakan rumahnya kayak gini. Nih, ini kayaknya sih di dalamnya udah nggak ada orang. Nih, rumahnya. Ya, sekelilingnya sih perumahan aja, nggak ada apa-apa lagi sih.
Ya kita mau ngetes ini horor atau enggak juga mana mungkin kita masuk ke Iya. sini ya. Tadi Kecuali misalnya di hutan atau di mana. Nah ini kan rumah orang, walaupun kosong ya kita nggak bisa masuk juga. iya. Ini sekelilingnya rumah-rumahan biasa aja sih tuh, normal. Maksudnya ini Tapi- full sama penduduk, nggak Tapi ada. kata aku mah kalau misalnya ada hantu juga kan, ya setiap rumah mah pasti ada sih ya. Iya sih. Setiap rumah juga di rumah aku atau di rumah kalian juga ya namanya ada penghuni selain manusia juga pasti ada. Tapi ya pokoknya nggak tahu kenapa si aplikasi ini nunjukin kita rumah ini. Oke, tempat pertama kita udah lihat, udah nyampe, diarahin ke rumah kosong yang dijual. Next yang kedua kita mau coba tempat yang bagus, pemandangan yang indah gitu. Nah tadi kan udah coba anomali, sekarang atraktor ya, 5.000 meter juga. Iya. 5.000 meter. Kita coba anu lagi karena aku nggak ngerti sih anu atau temporal ya. Anu aja lah ya. Next, nah kita mau ke tempat yang bagus, pemandangannya indah. Oke, start. Nah, nemu. Di mana? Nggak tahu, kita coba navigate. Teng. Nah ini kita udah nyampe di tempat kedua. Ini titiknya. Keadaannya sih kayak gini ya. Nah ini juga sama, pemukiman warga, rumah-rumah warga. Dan titiknya tuh di sini. Kayaknya yang dimaksud indah tuh ya seperti ini. Apa ini namanya? Pepohonan hijau gitu ya. Tuh. Nah, terus ini ke bagian sananya ini lagi ya, apa kayak ya hutan lagi sebelah sananya. Ya Ngerti ini sih kenapa tuh. jadi kayak di sini. Ini sekitarnya sih kayak gini ya. Ini rumah-rumah warga, tapi sebelah sininya hutan bolong gitu. Ke bawahnya juga kayak jurang gitu. Nah, inilah yang dimaksud indah dari aplikasi Randonautica. Inilah keindahannya tuh, ini yang gak ada apa-apa sih, ini sampah. Ada sampah, guys. Ya seperti ini ya. Kalau ini indah nih, ini indah. Tara, ini dia indah. Ini tuh rimbun ya kan, bunga indah. Ini dia tempat indahnya. Oh kayaknya indahnya itu kalau dari sini posisinya kelihatan ya, kota, pemandangan hijau gitu. Kalau tadi di sebelah sananya atasnya itu ketutupan pohon-pohon besar. Tuh, kelihatan. Ya ini indah sih. Oke, sekarang lanjut ke tempat ketiga. Kita coba yang void ya. 3.000 meter lagi. 3.000 aja. 3.000 anu lagi ya. Ini mau apa? Cari duit. Kita coba duit ya, tentang duit, menemukan duit. Oke? Start. Menemukan uang ya. Langsung dapat nih. Dapat nih. Navigate. Sama. Beda. Wow. Gimana? Oh ini dagu pakar. Yaudah ya. Kita dapat nih titiknya, kita ikutin ya. Nah ini dia uang kita. Kan kita kan mintanya yang ketiga Uang. ini uang kan, nemu Iya. uang. Nah kita diarahin ke rumah ini. Apa harus masuk ke dalam minta duit gitu ya orangnya ya? Iya, kayaknya di dalam rumah ini tuh banyak uang. Nah kita kayaknya harus ngegedor tuh, minta ke bapak-bapak yang lagi di situ. Nah ini minta ke bapak ini, Pak minta uang. Diusir ya. Ya tuh, ini dia harta karun kita ada di Tapi dalam mungkin rumah maksudnya duit itu mungkin ya rumah dia gede, harganya mahal. ini. Ya masalahnya tuh rumah-rumah lain juga ini gede-gede gitu loh. Kenapa harus rumah ini yang dituju? Kayaknya karena ada bapak itu di luar, jadi kita minta uang ke bapak itu. Ini kita sebenarnya mau masuk gitu ya, mau Mau keluar gitu, kayak nge-shoot rumah ini lebih Tapi nggak enak, dekat. ada. Tapi nggak enak soalnya di sana ada pos satpam, terus si satpamnya ngeliatin kita gitu ya, Iya. berhenti di sini. Takutnya dikira ngapain. Oke deh. Ya oke, berarti pengalaman kita mencoba aplikasi Randonautica ini kayak gini aja. Kita coba 3 tempat ya, horor atau hantu.
terus pemandangan indah, dan terakhir duit, nemu uang gitu. Tapi menurut aku yang paling absurd itu uang ini sih. Masa diarahin ke rumah orang gitu. Kayaknya ya? harus nyari di sini deh, di bawah pohon ini kita ada duit jatuh. Oke, segitu aja percobaan memakai aplikasi ini. Yaitu dia pengalaman aku bermain aplikasi Randonautica tadi siang. Tadi aku coba ke 3 tempat, horor, tempat yang indah, dan cari duit. Nah, aku nggak tahu ya. Menurut aku tempat yang pertama itu aku horor kan, hantu. Aku nggak tahu kenapa diarahin ke rumah kosong yang dijual gitu ya. Itu menurut aku sedikit nyambung sih. Aku minta horor dikasih rumah kosong ya. Aku juga nggak tahu kenapa bisa diarahin ke situ. Terus yang kedua, aku minta tempat indah, pemandangan indah. Terus diarahinnya ke pemandangan kota. Cuman waktu tadi aku videoin pertama itu sayangnya ketutupan pohon-pohon rindang gede gitu waktu aku turun dari mobil. Jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, pas aku mulai turun mau ke arah pulang, nah itu baru kelihatan tuh, kan pohon besarnya udah lewat, baru kelihatan itu pemandangan kota. Nah, itu juga sedikit berhubungan lah, soalnya tempatnya juga emang bagus sih ngelihat ke arah kota gitu kan, pemandangan dari atas. Nah, kalau yang ketiga itu cari duit, minta duit gitu ya. Nah, itu menurut aku pengalaman yang paling absurd. Soalnya kita diarahin ke satu rumah orang, rumahnya juga masih berpenghuni. Nggak tahu kenapa diarahin ke rumah yang itu. Apakah kita harus gedor-gedor gitu minta uang ke penghuninya atau gimana? Karena kita juga nggak berani turun kan tadi karena ada satpam. Ya, segitu aja videoku kali ini untuk aplikasi Randonautica-nya. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan notification-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagramku di Christine_Meta supaya kita lebih dekat lagi, lebih kenal lagi. Nah, buat kalian yang mau request atau menurut kalian ada yang lagi booming yang bisa kita bahas bareng-bareng, kalian boleh komen di bawah. Siapa tahu next aku bisa bahas. Sampai ketemu lagi, dadah.